Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban suami terhadap istrinya itu ada 5. Yang pertama nafkah zahir batin. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Yang keempat perhatian. Yang kelima pendidikan. Apabila seorang suami melalaikan satu saja kewajibannya, padahal dia mampu, maka dia sudah mendapatkan dosa. Adapun seperti pertanyaan, ulun berikan 3 pandangan. Yang pertama, laki-laki itu sebenarnya mampu memberi nafkah, namun dia sengaja tidak memberi nafkah. Jangankan 3 bulan, 1 hari saja tidak memberi nafkah, maka seorang suami itu sudah mendapatkan dosa. Dan apabila sudah berturut-turut tidak diberi nafkah, boleh seorang istri meminta tolak. Karena apabila tidak diberi nafkah dan tidak ditolak, itu sama saja menyakiti perempuan. Kenapa? Karena dia tidak bisa keluar dari tanggung jawab suaminya, dan dia tidak bisa untuk menikah dengan orang lain. Jadi apabila terjadi demikian, tidak lagi diberi nafkah, maka sepatasnya untuk suami itu tidak menyakitinya dengan selalu mengikatnya. Silahkan dia menikah dengan laki-laki lain. Yang kedua, apabila sebenarnya seorang suami itu tidak memberi nafkah dengan keadaan dia yang sudah tidak mampu memberi nafkah, karena usahanya mungkin hancur-hancuran, bisnisnya mungkin hancur, dan uangnya pun sudah habis sehingga tidak mampu memberi nafkah. Dalam keadaan ini seharusnya seorang istri itu membantu dan bekerja sama dengan suaminya, memberi semangat kepada suaminya, bukan meminta tolak, tapi memberikan semangat agar berusaha sama-sama, memulai lagi sama-sama. Karena semangat dari istrilah yang akan membuat suami itu sukses. Jadi untuk yang kedua ini, seorang istri itu membantu suaminya untuk mencari nafkah dan bekerja sama. Karena mungkin dari seorang istri itulah nanti akan datang suatu kesuksesan. Dan yang ketiga ini, apabila ketika akad nikah seorang suami mengatakan sigat ta'liq, apabila aku tidak memberi nafkah 4 bulan berturut-turut, kemudian istriku datang kepada hakim mengadu dan membayar tebusan 10.000, maka jatuhlah talak 1. Kemudian tidak diberi nafkah selama 4 bulan. Datanglah istri ke hakim atau ke KUA, dia meminta dan membayar tebusan, maka jatuhlah talak 1. Ini 3 perkara ini keadaannya. Jadi pernah ada cerita di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Rasulullah perempuan yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami ulun itu sudah lama kada memberi nafkah, sedangkan ulun ini hidup dari usaha ulun sendiri. Bagaimana ulun ini Rasulullah? Kata Rasulullah, jika engkau menginginkan tolak, maka sudah boleh. Tapi jika engkau berbesar hati memberi nafkah kepada suami dan anak-anakmu, maka engkau mendapatkan pahala sedekah yang sangat besar dari Allah. Jadi kata perempuan tadi, aku memilih yang kedua ya Rasulullah. Namun ini jelas kenapa perempuan sahabat tadi memilih yang kedua, karena suaminya tidak mampu memberi nafkah, bukan bersengaja memberi nafkah. Karena apabila seorang suami bersengaja tidak memberi nafkah, itu bukan seorang laki-laki namanya. Seorang laki-laki itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi imam dan mencari nafkah. Jadi inilah jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipaham. Wallahu ta'ala.